Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thumma nakhussu khususan ila abaihi minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal qarabin wasyahadatin wa sallallahu alaihi wa sallam sunnati wal jamaah wa jami'i masyayikhina Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama amma ba'd. Hadratil muhtaramin segenap asatid yang kami muliakan. Alhamdulillah kita dalam kesempatan kali ini melanjutkan kajian kitab Nurul Dolam setelah 3 minggu yang lalu kita telah menghatamkan kitab Kifayatul Awam. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan salah satu syarah dari kitab Aqidatul Awam, yang mana kitab Aqidatul Awam ini cukup populer di kalangan santri yang ada di Indonesia. Dan juga kita tahu bahwa syarah daripada kitab Aqidatul Awam itu ada banyak sekali, namun setelah diskusi yang tidak terlalu panjang, maka jatuhlah pilihan kita kepada salah satu syarah dari Aqidatul Awam yang berjudul Nurul Dolam. Sebenarnya mau yang Jalal Afham, cuman atas pertimbangan ada hak kita yang tidak boleh didokumentasi dari berupa audio atau video, maka kami memilih untuk mengkaji kitab Nurul Dolam. Pertemuan pertama di sebelumnya sudah kita awali dengan pembahasan di Muqaddimah. Dalam pertemuan kali ini kita masuk di bait pertama. Masuk di bait pertama dari Nazoman Aqidatul Awam. Berikut juga penjelasan dari Syekh Nawawi bin Umar Al-Mantani, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Mantani yang berjudul Nurul Dolam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walam ma'alifu Allah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'udubihi wa amadana bihi wa anwarihi bidarayni Amin. Qala berkata siapa Nabi Munabim, penulis nazamnya radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhai beliau. Amin. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahim da'ibul ihsani. Ada pengalaman yang berikut ini dulu ketika di pesantren ada santri baru ya. Ada santri baru, dia diminta langsung untuk menghafalkan Aqidatul Awam ini. Lalu dihafalkanlah oleh dia. Setelah disetor, yakin kamu sudah hafal? Yakin, Ustaz. Setelah disetor, ternyata dia nyetorkannya itu bukan satu bait, terus loncat ke bait kedua. Tidak begitu. Tapi setengah bait dia lanjut ke bawahnya lagi. Jadi ketika disetor, Abda'u bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahil qadimil awali. Lupa, sebelumnya tidak kasih tahu, belum di briefing teknis ngafalkannya itu gimana. Jadi yang seharusnya satu bait itu setengah bait baru di bait kedua, itu tidak di setengah bait langsung ke setengah bait berikutnya di bait kedua. Dan murid barunya adalah ya ada di sini ya. Enggak, ada di sini sembarangan. Antum menduga saya. Oh tidak. Punchline-nya di sana ya. Nah, itu memang betul-betul baru nyantri dia, walaupun pesantren kita itu pesantren khusus untuk mahasiswa, ma'ahadi, yang isinya adalah mahasantri, tapi ya memang karena baru pengalaman pertama mondok, jadi tidak tahu teknis menghafalkan al-Quran. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Abda'u, aku memulai bismillahi dengan nama Allah. War-Rahmani, yang maha pengasih, Wabir-Rahimi, dan maha penyayang, Daimul Ihsani, yang senantiasa memberikan anugerah. Karena begitu dulu terjemahannya. Kita mulai preteli satu persatu. Sebenarnya kalau teknis penjelasan dari kitab Jala'ul Afham itu lebih
lebih simpel untuk anak-anak karena dia setelah nadoman teknisnya itu lalu mufradat dibedah itu perkata apa artinya lalu baru kemudian syarahnya penjelasan secara umum. Tapi kalau di sini tidak demikian, jadi langsung ada penjelasan umumnya dulu gimana lalu nanti loncat ke pembahasan perkataannya atau mufradatnya. Mari kita baca syarahnya. Setelah nadoman di situ ada penjelasan ay abda'u fi ta'lifi hadhil manzumati musta'inan bi musamma ismillah. Aku memulai dalam menulis nadoman ini atau manzumah ini. Manzumah ini berarti maksudnya adalah untaian kata, susunan kata yang berbentuk syair, kira-kira seperti itu. Jadi salah satu ciri khas daripada kitab-kitab para ulama klasik, teman-teman mungkin yang belum punya pengalaman mondok ya. Jadi judul kitab pun bahkan seringkali itu bersajak. Misalnya seperti ini, Nurul Dolam fi Syarhi Aqidatil Awam misalnya. Itu matinya atau huruf terakhirnya adalah mim. Nadoman juga seperti itu cirinya. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Nah, begitu. Jadi cirinya nadom seperti itu biasanya. Aku memulai menulis nadoman ini musta'inan dalam rangka meminta pertolongan bimusamma ismillah atau bimusamma ismillah dengan zat yang diberi nama dengan nama Allah. Jadi agak unik ini kalau kita mau artikan secara tekstual. Jadi bismillahi itu bukan minta tolongnya ke Allah. Secara zahir ya. Wow. Iya kan. Bismillahi dengan Menyebut meminta pertolongan gitu kan. Karena nanti baknya itu lil musohabah. Jadi minta pertolongannya ke nama Allah. Maka nanti di sini juga ada keterangan. Apakah antara nama Allah dengan Allah itu sendiri itu dua hal yang berbeda atau justru itu satu hal yang sama? Nah, nanti itu salah satu topik yang akan kita bahas di sini. Bukan topik hidayat ya, bukan. Topik pembahasan. Karena ada Ustaz Taufik Hidayat. Abda'u fi ta'lifi hadil manzumati musta'inan bi musamma ismillah. Jadi aku memulai kira-kira begitu bunyi abda'u bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira kalau mau dijelaskan kata Syed Ahmad Marzuki ini, aku memulai menulis nadoman ini dengan meminta pertolongan pada zat yang bernama Allah. Jadi kalau berdasarkan penjelasannya sudah bermuatan di situ bahwa Syekh Nawawi ini menafsirkan bismillahi itu langsung ke Allahnya, bukan nama Allahnya. Kama fassaru bidzalika, sebagaimana hal itu ditafsirkan oleh Al-Baijuri, oleh Imam Al-Baijuri. Kama fassaru sebagaimana telah menafsirkan bidzalika dengan hal itu Al-Baijuri, Imam Al-Baijuri. Nah ini kalau di sini ada catatan kakinya. Cetakan lain juga ada ya? ada. Nah, ada. Aku udah ada catatan kaki yang lain kan, pamer catatan kaki gitu loh. Kesenjangan apa ya? Kesenjangan kitab sih. BTW teman-teman yang belum tahu kitab saya yang paling berkelas gitu. Yang paling mahal. Oh sudah. Oh, karena salah satu syarat untuk mencari ilmu itu kan harus apa? Harus bulghoh ya. Bulghoh tuh kita harus punya kapital, harus bermodal. Berikutnya, wal ityanu bil basmalati mandumatan huwa khilaful aula. Ini pendapat ya. Ada satu pendapat yang mengatakan bahwa mendatangkan atau katakanlah memulai bismillah dalam nadoman itu hukumnya adalah khilaful aula. Jadi ada yang aula, yang paling utama. Kalau di awal dengan bismillah ini khilaful aula. Jadi dia menyalahi yang paling utama ini. Jadi masih utama dia, tapi di bawahnya yang paling utama khilaful aula. Siapa yang berpendapat demikian? Nabaha ala dzalika al-Baijuri juga ternyata. Yang menerangkan hal itu atau mengingatkan, memberikan informasi atas hal itu adalah Imam Al-Baijuri. Lalu di sini ada catatan kakinya. Ada dari situ. Ada. Sudah takut tidak ada. Menarik ini, menarik. Ternyata mengawali syair dengan bismillah itu justru hukumnya khilaful aula. Tapi kenapa? Pertanyaannya, Syed Ahmad Marzuki ini mengawali nadomannya dengan
bismillah padahal khilaful aula. Nah, di sini dijelaskan dari referensinya ini diambil dari Tuhfatul Murid ala Jauharatul Tauhid. Wa inna ma ata an-nabi biha nazman ala ma'a annaha khilaful aula lisamaiha. Nah, ini karena Sayyid Ahmad Marzuki sendiri kenapa kok mencantumkan nadoman itu diawali dengan bismillah? Karena beliau ya dengarnya seperti itu. Dengar nadomannya memang seperti itu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ru'ya sabiqah. Dalam mimpi yang telah lalu, allati dzakaru hasyarih, yang mana telah dijelaskan oleh pensarihnya ini, yakni Syekh Nawawi. Karena sebelumnya Syekh Nawawi sudah menjelaskan tentang sebab nadoman ini tercipta itu dari mana sih awal. Oh, asal usulnya ternyata Syekh Ahmad Marzuki di satu malam Jumat pada bulan Rajab pada saat itu bermimpi bertemu dengan Nabi, lalu Nabi membacakan nazuman tauhid atau manzumah tauhid ini, dan Nabi membuka dengan abda'u bismillah. Nah, karena Nabi bilang seperti itu tanpa mengubah apa yang didengar langsung oleh Nabi dalam mimpinya itu, maka Syekh Ahmad Marzuki ya sebagaimana yang beliau dengar, dicantumkanlah abda'u bismillahi warahmani. Wa li'annahu arada anna manzumatahu anna manzumatahu tufadu wa tutsla ala sighari wal awam. Kenapa kok diawali dengan bismillah? Ini salah satu alasannya nih. Salah satu alasannya adalah karena nadoman itu memang dimaksudkan agar dihafal dan dibaca oleh anak-anak dan orang awam. Fadlan an ghairihim. Di samping juga dibaca oleh selain daripada orang awam dan juga anak-anak, oleh kalangan asatid. Wahum la yabda'una al-manzumata bil basmalati illa idza kanat nadman. Yang mana kalangan anak-anak itu ataupun kalangan awam itu tidak mungkin mereka itu memulai dengan memulai nadoman tersebut dengan bismillah. Illa idza kanat nadman, kecuali sudah langsung dicantumkan dalam nadomannya. Karena sejak awal, oh ini kira-kira yang membaca nadoman ini siapa? Kalau tidak anak-anak, itu dibaca oleh orang awam. Di samping juga pasti akan dibaca oleh orang-orang yang lain di luar dari dua kelompok itu. Maka karena sejak awal, katakanlah mangsa pasarnya itu adalah anak-anak dan orang awam, yang mana kemungkinan besar kalau anak-anak dan orang awam itu membaca nadoman tidak diawal dengan bismillah, maka dimasukkanlah bismillah itu sendiri di dalam nadoman. Itu tujuannya sebenarnya. Nah, kemudian kalau kita buka salah satu syarah yang lain, judulnya adalah Mujazul Kalam. Ini juga dikasih pembelaan di sini. Fa in qila. Kitabnya sudah kita kirim kemarin di grup itu. Jika dikatakan hadhil manzumatu syi'run. Nadoman ini kan syair. Wa qad qala al ulama, dan sungguh telah berpendapat seorang ulama bahwa para ulama la yubda'u asy-syi'ru bil basmalah, jangan diawali syair itu dengan bismillah. Ada pendapat seperti itu sebagaimana keterangan yang dijelaskan dalam Nurul Ghalam ini, yakni keterangannya Imam Al-Bajuri. Jadi ada keterangan kata ulama jangan mengawali syair itu dengan bismillah. Ujiban, aku menjawab. Kata penulisnya ini yakni Syekh Muhammad Ad-Dawani. Kata beliau, bi anna syi'ra alladzi la yubda'u fihi bil basmalah huwa mahtawa ala madhiman la yajuzu madhuhu. Apa jawabannya Syekh Muhammad Ad-Dawani ini? Kata beliau, syair yang tidak boleh diawali dengan bismillah itu adalah syair yang memuat di dalamnya pujian terhadap orang yang mana orang itu tidak boleh untuk dipuji. Tidak boleh itu diawali dengan bismillah. Atau dzammiman la yajuzul dzimmuhu. Atau orang yang isi nadomannya itu, isi syairnya itu adalah mencela orang yang tidak diperkenankan orang itu sebenarnya untuk dicela. Itu sebenarnya ilat atau sebab kenapa kok syair itu tidak boleh diawali dengan basmalah. Ternyata syair yang dimaksud yang tidak boleh diawali dengan basmalah adalah syair yang di dalamnya
itu memuat pujian terhadap orang yang tidak layak dipuji, atau sebaliknya celaan yang tidak layak dicela orang tersebut. Baru itu tidak boleh. Wa amma hadil manzumah, sedangkan nadoman ini famuduha ilmu tauhid. Jadi objek yang dikaji di situ adalah ilmu tauhid, bahwa asyraful ulum. Yang mana tauhid itu jelas Ilmu yang paling ya, nggak ada duanya itu. perasaan dari tadi diam aja kok langsung. Nah, saya baca ini, saya baca keterangan keren di buku saya. Oh, iya. Jelas. Memang kecap nomor 1 ya. Haram keren dia. Bakanat minal umur dawatil bal. Nah, ya, dan karena tauhid itu adalah ilmu yang asyraful ulum, ilmu yang paling mulia, dan tentu saja kalau begitu ini termasuk perkara yang mendapatkan kedudukan tinggi atau mendapatkan kehormatan, mendapatkan kemuliaan, termasuk perkara yang mendapatkan perhatian lebih dari agama. Di Maka buku tidak saya masalah ada. kalau begitu. Di buku saya ada keterangannya itu. Kenapa BTW kok tauhid? kita tidak nanya dan belum dipersilahkan gitu loh. Oh iya, sorry. Harus dipersilahkan. Ini apa bawaan ingin menjual itu tinggi. Maksudnya ingin pamer buku sendiri. Menjual. Silakan dijual bukunya, kasih tambahan. Nah, jadi keterangan terkait dengan keunggulan ilmu tauhid dibandingkan ilmu yang lain itu sudah alhamdulillah kami jelaskan di dalam buku Membangun Akidah Personal dengan Argumentasi Rasional. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Jadi, tepuk tangan enggak? Salah satu alasannya adalah karena ilmu tauhid itu adalah ilmu yang tanpanya ibadah apapun tidak akan diterima. Masa? Iya, serius itu. Orang sholat misalnya kan, kemudian dia membayangkan Tuhan itu jisim. Maka sebenarnya yang dia sembah menurut Imam Al-Ghazali itu bukan Tuhan, bukan Allah. Dalil. Tetapi berhala. Dalil dulu, dalil. Hah? Dalil, ada dalil. Ada di sini. Saya malas mau bukanya. Kira-kira itulah Imam Ghazali salah itu satu. Iya, Imam Ghazali mengatakan demikian. Pendapat ya. Iya. Jadi kalau ada orang yang kemudian punya pemahaman Tuhan itu jisim itu artinya punya tubuh, kemudian sembahyang misalnya dia sholat, membayangkan Tuhan seperti itu misalnya, maka yang dia sembah itu sejatinya bukan Allah, tetapi berhala. Fahuwa abidu sonamin, kata beliau itu. Maka dia adalah penyembah berhala. Saking pentingnya tauhid itu. Begitu Ustaz Bayu. Mungkin perlu tahu latar belakang beliau kok. Agak tegas begitu ya. Latar belakangnya itu seperti apa. Tapi ingat, ini kita mengkaji akidatul awam gitu Iya. kan. Kita ingin membela lah orang awam dikit. tapi ingat yang perlu digarisbawahi. Ya. Membela orang awam. Oh iya, silakan. Jadi kadang ada sedikit premis yang perlu ditambahkan Mm-hmm. jika ingin mempromosikan kajian ilmu tauhid. Karena sering dibahasakan ilmu tauhid syarat daripada sah atau tidaknya ibadah seseorang. Betul. Maka perlu ditambahkan embel-embel sebenarnya. Berapa persen materi dari ilmu tauhid untuk keabsahan tersebut? Sehingga Iya. yang terbesit pertama kali oleh para pendengar biasanya, wah berarti aku harus hatam itu. Tentang Ilmu tauhid itu ya. Oh iya, betul. Biar levelnya agak sedikit kecil, Mm-mm. mungkin beberapa bab saja. Iya, betul. Batasnya itu minimal mengkaji dasar-dasar ilmu akidah. Dia tahu misalnya Allah itu wujud, ada, kemudian Allah kidam, tidak bermula, kemudian bako, tidak berakhir, dan seterusnya. Setidaknya tahu itu. Karena porsi yang lebih banyak nanti ilmu fikih. Oh iya, betul. Iya. Porsi yang lebih banyak itu. Iya, tetap itu jadi 3 ilmu itu tetap sama-sama pentingnya. Sama-sama pentingnya itu. Cuman Ya, ini kan betul. forum kita sekarang. Oh iya, lupa kita dengan sorry. Tauhid. Enggak masalah, ini kan sudah saya persilahkan ada kamu. Iya. Oh, sama satu lagi tadi. Yang perlu digarisbawahi adalah ketika seseorang memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu jisim, punya tubuh, dan dia betul-betul meyakini bahwa Allah itu seperti makhluk tanpa ada embel-embel, maka dia menurut 4 mazhab juga sama itu, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi itu, maka dia dihukumi mohon maaf kafir. Oh ya, tahu saya alasan Itu. Jadi yang perlu digarisbawahi itu adalah ketika seseorang meyakini bahwa Allah sama dengan makhluk, titik, tanpa ada embel-embel. Apabila ada embel-embel misalnya Allah itu punya tangan, tetapi tangannya beda dengan tangan makhluk, misalnya begitu, itu masih selamat. Yang begitu itu masih selamat, cuma tetap berdosa. Asik enggak?
Fasik jelas. Kalau begitu itu fasik berdosa. Nggak boleh nggak jadi makmum loh. Nah, kalau semisal ini dugaan saya, orang-orang awam misalnya ketika ditanya apakah Allah itu sama persis dengan kita dengan makhluk, mereka tetap dalam dugaan saya itu tidak. Kalau dikejar begitu. Kalau dikejar begitu itu ya enggak. Sama kayak misalnya apakah yang membuat kita kenyang itu adalah Allah atau makanan? Mereka tetap akan menjawab Allah. Ah, kira-kira demikian. Jadi apa ya? Enggak sampai kemudian menjadi orang yang sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, fahuwa abidu sonamin. Dia menjadi penyembah berhala. Enggak, itu enggak. Kecuali memang Wahabi seugal-ugal itu aja, mereka itu masih ada embel-embel, tetapi tidak sama dengan tangan makhluk gitu. Ah, itu yang perlu digarisbawahi. Jadi ngaji tauhid itu tujuannya bukan untuk mengkafir-kafiran orang, tidak. Tetapi agar kita bisa selamat dari akidah-akidah yang menyimpang seperti itu. Oke, itu ya tambahannya ya. Ada banyak tambahan lagi istilahnya. Hah? Ada banyak tambahan. Sama banyak juga tambahan lain. Berarti aku condong ke pendapat yang mana nih tentang syair dengan basmalah setelah membaca dari. Oh, tidak masalah. Dalam hal ini ya kita ngikut apa yang dijelaskan tadi dalam Bulughul Kalam, karena konteksnya itu jelas. Pertama, ini langsung mendengar dari Nabi. Kemudian alasan yang kedua adalah ternyata syair yang tidak diperbolehkan diawali dengan basmalah itu adalah syair yang di dalamnya memuat pujian pada orang yang tidak layak dipuji atau celaan pada orang yang tidak layak dipuji. Itu sih kalau saya lebih cenderung itu ya, bismillah ketika mencuri. ya. Oh iya. Iya. Kan bismillah ketika Ya, sama Maria. Iya. Membaca bismillah bisa jadi 5 gitu ya. Tergantung konteksnya. Oke. Saya nunggu dari para pakar hati ini kok nggak mengangkat logika lokal itu ya? Apa itu? Argumen semacam tadi. Apa emang nggak masuk? Yang mana itu? Jika ingin membela argumen ini dari Nabi langsung nih. Kenapa? Nggak masuk ya? Maksudnya? Nggak masuk. Jadi membela diri dengan kenapa ini kok dalam Yakin, sebuah nazom kok ada basmalahnya? Lalu alasannya karena Pokoknya ini dari Nabi. langsung dari pusat gitu ya. Nggak masalah ya, berarti. Ya tidak masalah. Dalam setahu saya bisa dikoreksi juga. Sebenarnya tidak masalah dengan menyatakan bahwa ini saya mendengar dari Nabi. Ya kita kenal dengan hadis nafsi kan begitu ya. Tapi itu nanti dilihat siapa katakanlah yang meriwayatkan itu. Katakanlah dalam hal ini adalah Syekh Ahmad Marzuki sendiri. Kalau toh ternyata para ulama mengamini kutipan-kutipan ini atau cerita ini, itu menunjukkan bahwa para ulama itu percaya. Artinya Syekh Ahmad Marzuki sendiri kalau diposisikan sebagai rawi itu termasuk adalah rawi. Rawi yang Adil. kredibel, yang bisa dipercaya, yang adil. Ya kira seperti itu. Katakanlah yang mendengar langsung dari Nabi itu gugur, argumen itu gugur misalnya. Kita masih punya argumen kedua bahwa ternyata tidak boleh diawali dengan bismillah itu alasannya ya karena itu untuk syair yang di dalam syair tersebut dimuat pujian pada orang yang tidak layak dipuji dan seterusnya. Masih ada argumen itu. Cocok. Nah, jadi masih Cocok. ada dua argumen lah kira-kira. Oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang nama Allah, ini masih di tentang Bismi ini, kalimat Bismi ini. Ada huruf itu awal ba'u fi Bismillahi dan abadi ma'tabarruk ini di Bulughul Kalam. Agak unik ini. Agak unik. Menarik. Lalu ada keterangan menunjukkan latifah. Qala ba'duhum, sebagian ulama berpendapat usirat al-ba'u fil basmalati ta'liman litawassuli ila Allah Ta'ala. Nah, ini kita akan membahas kenapa huruf ba di situ kok dibaca kasroh. Satu. Kenapa kok Quran sendiri itu diawali dengan huruf ba. Bismillah kan surat pertama Fatihah. Dari Fatihah itu huruf pertama, ayat pertamanya adalah bismillah. Dari bismillah huruf pertamanya adalah huruf ba. Walaupun nanti di sini ada keterangan juga di dalam Bulughul Kalam ini. Loh,
Al-Quran kan yang pertama turun bukan Bismillah, tapi yang pertama turun kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Loh, kata Syekh Muhammad Al-Ghani, kata beliau, jangan lupa Al-Quran itu kan turun 2 kali. Pertama turun ke langit dunia, kemudian turun berangsur-angsur sesuai dengan kondisi yang paling tepat, momen yang paling akurat kepada Nabi. Nah, turun pertama kali itu, yang turun itu adalah Bismillah dulu. Jadi Fatihah dulu sebagaimana tartibnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi huruf ba duluan. Maka sebagaimana hal itu, maka huruf ba ini adalah ayat pertama yang ada atau huruf pertama yang ada di Quran, dan tabarukan dengan itu juga akhirnya nadoman ini juga diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Kemudian yang kedua, ternyata kenapa kok huruf pertama di Al-Quran itu huruf ba? Karena ini saya lihat di Kifayatul Atqiya karya Syekh Sayyid Muhammad Bakari Al-Makki. Kata beliau, karena ternyata ucapan pertama manusia itu adalah huruf ba. Huruf pertama yang keluar dari manusia itu adalah huruf ba. Kapan itu? Yakni ketika Allah itu bertanya kepada manusia, alastu bi rabbikum. Lalu pertama kali manusia itu ngomong bala. Nah, huruf ba itu pertama. Makanya ayat pertama di Quran itu pakai huruf ba. Menarik kan? Bala sahibna. Huruf ba di situ. Nah, lalu huruf harokat kasrohnya. Kenapa kok kasroh? Karena takliman dalam rangka mengajarkan ditawassuli ila Allah Ta'ala, untuk sampai kepada Allah Ta'ala wa ta'alluqi bi asma'ihi, dan juga bergantung dengan nama Allah, dikasril janabi katanya. Apa maknanya itu? Itu tepatnya janab. Masa lambung? Iya kan? Mau diartikan apa kita? Katakanlah dengan merasa diri itu menjadi pecah, hancur, remuk, redam, kira-kira lah ya. Wal khudu'il qalbi, dan juga tunduknya hati, wadilil ubudiyah, dan juga rendahnya ubudiyah kita, hinanya ubudiyah kita. Jadi disimbolkan huruf ba tadi itu dengan harokat kasroh, itu memberikan isyarat kepada kita agar kita itu selalu menghasrati Allah, menggantungkan diri dengan nama-namanya. Selalu di hadapan Allah itu kita merasa diri kita ini hancur, hati kita ini tunduk, dan ubudiyah kita itu serendah-rendahnya. Karena sifat kasroh sendiri itu kan di bawah. Kasroh itu di bawah, bahkan kata kasroh sendiri kan hancur, pecah. Jadi kita itu merasa hina sekali. Dan karena alasan ini pula lah kemudian dalam Al-Quran penulisannya setelah huruf ba itu kan bi, kemudian kan ismun, harusnya kan bi ismi, ada huruf alifnya sebenarnya. Lalu alif wasolnya itu dibuang karena alif itu tegak. Tegak itu menunjukkan keangkuhan, kesombongan gitu. Maka setelah bismillah yang ba-nya itu harokat kasroh melambangkan kerendahan, tidak disandingkan dengan alif yang berdiri itu. Makanya alifnya kemudian dibuang supaya lebih paten gitu rendahnya kita itu di hadapan bismillah. Nah, gitu kira-kira itu kata Syekh Muhammad Bakari Al-Makki Batul Atqiya. Itu alasannya kenapa kok alifnya dibuang, tapi di dalam nadoman ini adalah masih ada alifnya. Ba ada alifnya masih. Kan Allah kan al-mutakabbir. Al-mutakabbir. Iya. Nah. Itu kemudian dulu kita pernah ngaji apa tuh dulu? Lamsatun bayaninya. Iya. Ini menarik juga. Ba ini kan salah satu huruf jar. Yang mana i'rab jar itu sendiri tidak mungkin masuk ke kalimat fi'il. Dia hanya masuk ke kalimat isim. Yang mana kalimat isim itu tidak berlaku zaman, tidak ada zaman madi, tidak ada hal, tidak ada istiqbal. Tidak ada berlaku zaman di sana. Seolah-olah memberikan isyarat bahwa kalau ada huruf jar setelahnya kalimat isim itu tidak ada zaman sama sekali, maka bismillah meminta pertolongan dengan nama Allah itu seharusnya tanpa melibatkan ruang dan waktu, setiap saat berarti. Iya. Nah, itu kira-kira begitulah. Jadi
kita minta tolong sama Allah. Kapan? Oh, ketika lagi susah. Nah, setelah hilang masalah gimana? Ya sudah, tidak ingat Allah lagi. Itu berarti terlibat hukum waktu di dalamnya. Tapi karena ini diawali dengan huruf jar itu dan i'rab jar itu masuk kepada kalimat isim, maka seharusnya kerendah hatian filosofi daripada huruf jar itu harus berlaku tanpa terlibat dalam hukum ruang dan waktu. Kalau ditanya kenapa di nazamnya itu ada alifnya, tentunya ini karena memang bukan disilahkan silahkan. Seakan-akan Ya. dengan abda'u bismillah, koma, warrohman, koma, warrohman. Ini nggak yang bismillahirrahmanirrahim sehingga mengharuskan itu terbang. Oke. Manu akal. Terkait dengan ini alif tadi pada kata bismillah itu. Ini adalah salah satu keterangan dari Imam Az-Zarkashi. Apa perbedaan antara bismillah yang dengan alif dengan yang tanpa alif? Sebagaimana bismillah misalnya dalam Al-Qur'an itu kan bismillahirrahmanirrahim itu kan tidak ada alifnya. Sementara di surat yang lain misalnya Lalak itu kan bismillah dengan alif. Termasuk juga di sini bismillah itu dengan alif. Nah, kata Imam Az-Zarkashi, ketika ada kata bismillah tanpa alif, maka hal itu menunjukkan bahwa sesuatu tersebut adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh indera. Jadi bismillah tanpa alif, bismillahirrahmanirrahim itu tanpa alif, itu menunjukkan bahwa rangkaian kata tersebut adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh indera. Maksudnya? Allah itu sendiri bukan sesuatu yang bisa dijangkau oleh indera. Sementara kalau bismillah dengan alif, kata Imam Az-Zarkashi, menunjukkan bahwa sesuatu tersebut adalah sesuatu yang sudah sangat tampak atau jelas. Seperti misalnya di surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbika. Rabbun dalam arti pemeliharaan Allah terhadap kita semua, alam semesta ini adalah sesuatu yang sudah jelas. Nah, dari penjelasan ini, saya pribadi itu malah muncul pertanyaan. Di sini kan abda'u bismillahirrahmani dengan alif itu kan. Bismillah. Nah, iya bisminya itu. Kenapa kok apa yang dijelaskan oleh Imam Az-Zarkashi itu tidak sesuai dengan kaidah penulisan abda'u bismillahi ini? Padahal Allah itu kan zat yang tidak bisa dijangkau oleh indera. Tapi pakai opsi yang kedua kalau begitu. Apanya? Berarti tanpa alif seharusnya. Itu maksud saya. Seharusnya abda'u bismillahi, bismillahnya, bisminya itu tanpa alif seharusnya. Nah, tadi kalau jawab Ani Ustaz Bayu tadi gimana? Karena Lengkap. Karena ini bukan betul-betul Bismillahirrahmanirrahim. oh iya iya, berarti ada wawunya. Warrohmani, atau wawu kan jadi koma lah gitu. Oh bisa. Berarti hal ini tidak menjangkau. Enggak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak tidak menyelingkuhi apa yang dijelaskan oleh Imam Az-Zarkashi begitu ya. Iya. Oke, lanjut ya. Karena penjelasan kita masih banyak ini. Wa'lam. Warro siro kabeh. Ya wa'lamu itu ya. Alam ketahuilah. Annal isma sesungguhnya. Begitu katanya. Annal isma ainul musamma kama alaihi aqdamul asy'ariyah. Ketahuilah bahwa menurut mayoritas Asy'ariyah atau orang-orang yang mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari berpendapat bahwa isim nama itu adalah hakikat yang dinamai. Belum dulu. Jadi antara nama dengan yang dinamai itu hakikatnya sama. Misalnya antara di sini ditulis misalnya Golda. Mudah-mudahan setelah ini di endorse. Ditulis ini Golda. Antara tulisan antara nama Golda dengan Goldanya itu sendiri itu sama. Dalam hal ini sih sebenarnya yang dibahas spesifik ke nama Allah ya. Bahwa nama Allah dengan Allah itu sendiri sebenarnya satu hal yang sama atau dua hal yang berbeda. Menurut mayoritas ulama Asy'ariyah, nama Allah dengan Allah itu sendiri itu satu hal yang sama. Karena annal isma ainul musamma. Hakikat daripada isim adalah yang dinamai. Hakikat nama adalah yang dinamai itu. Alasannya apa? Dalil-dalil. Mana dalil? Allah Ta'ala berfirman,
sabbihisma rabbika. Nah, itu dalilnya. Jadi sucikanlah nama Tuhanmu. Satu. Wa qala aidan, dan juga Allah Ta'ala berfirman, ma ta'buduna min dunihi illa asma'a. Tidaklah mereka itu menyembah min dunihi dari selain Allah illa kecuali asma'a, hanya nama-nama saja. Masa namanya yang disucikan itu kan? Ya. Maksudnya begitu ya? Maksudnya begitu kan ya? Ya, Kenapa belum, kok ya. isim itu adalah ainul musamma? Iya, wadhahirun ya, belum penjelasannya. Wadhahirun. Nah, dohirnya dari ayat tersebut, anna tasbih wal ibadah, tasbih dan ibadah itu dijawab tentu saja sebenarnya ditujukan kepada zatnya. Jadi sabbihisma rabbika maknanya itu ya sabbihi rabbika, langsung begitu. Jadi itu seolah-olah walaupun lafalnya ditulis isma rabbika, tapi maknanya itu ya bukan namanya, tapi Allahnya langsung. Ma ta'buduna min dunihi illa asma, tidaklah mereka itu menyembah kepada selain Allah kecuali nama. Nama itu dimaksud adalah zat yang disembah itu, dalam hal ini misalnya berhala-berhala. Jadi walaupun di Quran itu disebutkan asma, tapi yang dimaksud adalah zat. Maka atas ayat-ayat ini, maka mayoritas ulama Asy'ariyah berpendapat bahwa annal isma ainul musamma, bahwa nama dengan yang dinamai itu sama berdasarkan ayat itu. Wakilah, sebagai ulama lain berpendapat al ismu ghairu musamma, nama itu bukanlah sesuatu yang dinamai. Jadi antara nama dengan yang dinamai itu dua hal yang berbeda. Allah dengan nama Allah itu dua hal yang berbeda. Dalil mana dalil? Dalil lagi di qouli ta'ala, karena atas dasar firman Allah Ta'ala, lahul asmaul husna. Bagi Allah, Allah itu memiliki asmaul husna. Memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik. Nah, berdasarkan dalil ini, maka sebagian ulama yang lain berpendapat wala budda. Yang demikian ya tidak boleh tidak, sudah seharusnya pasti wala budda minal mughayyirati bainas syai' wa ma huwa lahu. Pasti terdapat perbedaan antara sesuatu dan hal yang dimiliki oleh sesuatu ini. Gimana yang gampang, coba gimana yang Maka dengan demikian, maka pasti nama berbeda dengan zatnya. Tidak begitu maknanya. Bukan pemahamannya. Ya kalau dari pemahaman, Iya. oke lah. Dengan demikian, pasti dari ayat tadi itu kan ayatnya berbunyi lahul asmaul husna. Ya, betul. Allah memiliki asmaul husna. Berarti sesuatu dengan hal yang dimiliki oleh sesuatu ini itu dua hal yang berbeda. Iya, betul. Allah dengan sesuatu yang dimiliki Allah itu dua hal yang berbeda. Itu alasannya tuh. Karena kan lahul asmaul husna. Allah memiliki asmaul husna. Berarti Allah dengan asmaul husna yang dimiliki itu dua hal yang berbeda. Satu. Kemudian alasan yang kedua dari ayat yang sama itu, wali ta'addudil asma'i ma'attihadil musamma. Karena banyaknya asma, sedangkan musammanya yang dinamai itu satu. Namanya banyak, tapi yang dinamai, zat yang dinamainya satu. Dalam hal ini Allahnya satu, tapi namanya banyak. Iya. Ya kan? Kalau misalnya nama dengan yang dinamai itu sama, nama Allah dengan Allahnya sama, berarti kalau namanya Allah banyak karena menggunakan kata asma di Quran, kalau namanya Allah itu hakikatnya sama dengan Allah, maka seharusnya karena namanya Allah banyak, Allahnya juga banyak. Kan begitu? Iya. Jelas. Yang kedua, argumentasi kedua. Yang ketiga saya suka ini. Argumentasi ketiga. Paling sederhana ini. Walau kana ainahu, kalau seandainya antara nama dengan yang dinamai itu sama, antara Allah dengan namanya itu sama, maka konsekuensinya lah taroko famuman ola naro, maka pasti mulutnya orang yang berkata narun itu terbakar. Mulutnya orang yang berkata api itu terbakar. Kenapa? Karena mulut ketika mengucapkan nama api dan api, nama api dengan apinya itu satu hal yang sama. Seharusnya ketika mengucapkan api terbakar. Iya, seharusnya ya. Ketika memikirkan
nama api dalam pikiran kepalanya terbakar. Kalau memang antara nama dengan yang dinamai itu satu hal yang sama. Ila ghairi dzalika minal mafasid. Dan seterusnya dari perkara yang merusak, misalnya membayangkan pisau. Ketika mengucapkan pisau, pisaunya kan bisa memotong-motong. Iya. Maka ketika mengucapkan nama pisau, mulutnya terpotong. Kalau memang nama dengan yang dinamai itu satu hal yang sama. Bom, buang langsung meledak mulutnya. Karena nama bom dengan bom itu sendiri sama. Tapi ada kata yang bisa menyayat sesuatu itu. Apa itu? Apa? Aku cinta padamu. Bayu air gitu. Allah. Oh iya, Allah ya begitu ya. Yang Kalian baik. pikirkan apa? Enggak, tadi saya melihat Ustaz Taufik. Allah itu al-hub. Gitu Bayu maksudnya. Iya. Allah. Jadi gimana nih Mas Bro? Jadi gimana yang betul? Apakah nama Allah dengan Allahnya itu sendiri dua hal yang beda atau sama sebenarnya? Wa tahqiq. Nah, yang ini tahqiqnya benar adalah annahu in urida minal ismi al-lafzu, kalau yang dimaksud dari nama itu sendiri hanya sekedar lafaz, ya, kalau yang dimaksud dari nama itu sendiri hanya lafaz saja, lafaz ansih saja, ansih itu sudah saja, ya, bahwa ghairu musammahu qat'an ai bila khilaf. Kalau misalnya orang mengucap nama Allah, dia mengucapkan Allah sebagai nama, dia memaksudkan mengucapkan nama Allah itu sebagai lafal saja, maka ulama sepakat bahwa antara nama dengan Allahnya itu beda. Iya. Kalau tujuan dia mengucapkan lafal Allah itu ya hanya sekedar lafal saja. Nah, sebaliknya wa in urida bihi ma yufhamu minhu, kalau dia mengucapkan nama Allah itu dimaksudkan dari apa yang dipahami, maksudnya ketika dia mengucapkan nama Allah tapi yang dimaksud adalah Allah itu sendiri, bahwa ainul musamma, maka nama Allah itu sendiri adalah ya Allahnya itu. Jelas. Qalahu As-Salwani. Di sini Salwani. Saya tahu biasanya Salwani, tapi di sini Salwani. Imam As-Salwani yang berpendapat seperti itu. Jalan tengah. Jadi Asy'ariyah betul, Ghairul Asy'ariyah tidak bisa dibenarkan. Enggak lain. Lagi jalan tengah. Jadi yang dimaksud oleh Asy'ariyah itu sebenarnya memaksudkan langsung ke pemahamannya. Walaupun yang disebutkan nama Allah, tapi maksudnya adalah Allah itu sendiri. Maka nama adalah hakikat yang dinamai. Untuk memperkuat Asy'ariyah. Iya. Untuk memperkuat Asy'ariyah. Ada nggak nih? Songko NU soalnya sudah ya. Iya. Ada di kitab. Enggak, di buku saya, mohon maaf. Langsung matikan aja. Lah dikimatin nunggu. Oke, dari kata isim itu berasal dari kata atau terambil dari kata as-samu, yang artinya adalah, ini di buku saya kalau teman-teman punya, kalau punya. As-samu, halaman 186. Berasal dari kata as-samu. Asumu kayaknya. As-samu. Kalau dulu asumu. Asumu. Yang berarti tinggi. Yang berarti tinggi. Jadi Ada di sini Mujazul Kalam ada soalnya. oh iya. Iya. Tadi kan ditanya di kitab itu ada apa enggak. Kiasumu yang berarti tinggi. Maksudnya adalah begini. Ketika misalnya ada pendapat bahwa nama Allah itu bukanlah Allah itu sendiri sebagai zat, maka jangan kemudian kita menganggap remeh lafaz Allah atau tulisan Allah. Itu maksudnya, arahnya itu ke sana. Kenapa? Karena dari kata ini menunjukkan bahwa nama memang adalah sesuatu yang harus dijunjung tinggi. Makanya ada istilah-istilah, misalnya jangan mencoreng nama baik sekolah misalnya, jangan mencoreng nama baik pesantren misalnya. Karena memang nama adalah sesuatu yang seharusnya ditinggikan, dimuliakan. Misalnya, oh karena nama Allah itu bukan Allah itu sendiri, maka nggak apa-apa dong saya injak-injak, misalnya begitu kan ya. Nggak apa-apa dong misalnya saya Itu remehkan. mahasiswa biasanya. Oh. Mahasiswa organisasi ekstra. Iya. Sebut saja. Dulu kita waktu mahasiswa kan gitu kan. Iya. Yang sok-sok mau demo terus itu. Lalu
apa yang kalian maksud Tuhan? Kalau ini ditulis kalau mengatakan bahwa kalau diinjak-injak, wah santri-santri mana tidak berdiri, apa itu maksudnya? Iya betul. Atau berasal dari kata asimah, tadi kan asumu di situ. Asumu atau berasal dari kata asimah. Asimah itu artinya tanda. Oh, iya. Nah, karena di sini dijelaskan bahwa ketika yang dimaksud isim atau nama adalah apa yang dipahami darinya, yang dipahami dari nama tersebut, misalnya ketika nyebut nama Allah, yang dimaksud itu adalah Allah itu sendiri, Allah. maka ini sesuai dengan makna dari asal katanya, yakni asimah yang berarti tanda. Nama Allah berarti menunjukkan atau menandakan sesuatu yang dinamai, yakni Allah itu sendiri. Nah, jadi di situ kita dapat 2 poin bahwa nama memang sesuatu yang harus ditinggikan, dimuliakan. Kemudian yang kedua adalah untuk memperkuat apa yang dijelaskan oleh para ulama Asy'ariyah bahwa yang dimaksud dengan isim ainul musamma itu adalah nama yang menandakan kepada sesuatu yang dinamai. Ngono ya. Ngono. Oke, kita saya pun juga akan marah misalnya kalau misalnya ada orang nulis nama saya lalu diludahi, tinju. Sama ini lagi saya ada tambahan lagi. Ketika misalnya kita ingin melakukan sebuah aktivitas, gitu kan, kita dianjurkan untuk memulainya dengan Bismillah. Gitu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar kita ingat bahwa aktivitas yang kita lakukan tidak lain dan tidak bukan itu karena Allah. Kembali ke wahdaniyat fil af'al yang sudah kita jelaskan di Kifayatul Awal kemarin itu. Misalnya pas mau makan itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mau minum Bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya adalah biar kita ingat yang buat kita kenyang adalah Allah, yang membuat kita hilang haus itu, dahaga itu adalah Allah, bukan air itu sendiri atau makanan itu sendiri. Makanannya. Oh iya, ada makanannya situ. Ya meskipun Allah yang buat kenyang tetap dimakan. Kalau nggak ada tambahan, saya ada tambahan lagi. Gimana? Lanjut. Oh iya. Terus. Soalnya ini tentang isim. Tentang isim. Bagus enggak? Apanya? Oh bagus, penjelasan ulama kok sembarangan. Enggak bagus yang lain. Gimana? Mau dilanjut? Lanjut dulu ini aja lah dulu. Oh ya, lanjut itu aja dulu. Kebanyakan nanti kekenyangan isim. Qala As-Suyuti. Imam As-Suyuti berpendapat, fa maknallahi, makna lafaz Allah itu adalah man taqaddama wujuduhu, yakni zat yang qadim wujudnya. Yakni ketika disebutkan nama Allah maknanya adalah wujud yang qadim, wujud yang tidak diciptakan. Wa ta'adzama dzatuhu wa sifatuhu, dan juga yang agung zat dan sifat-sifatnya. Wa amma juduhu, dan juga komprehensif, menyeluruh kedermawanannya. Itu makna Allah, kata Imam As-Suyuti. Jadi makna Allah sendiri adalah wujud yang qadim, zat dan sifat yang agung, kemudian kedermawanan yang menyeluruh. Ketika disebutkan nama Allah itu sendiri, itu maknanya. Wa makna Rahman, sedangkan makna kata Ar-Rahman itu adalah man aduma ihsanuhu, yakni zat yang besar, yang agung kebaikannya, anugerah-anugerahnya. Wadama imtinanuhu, dan juga yang zat yang kekal anugerah-anugerahnya. Wa makna Rahim, sedangkan makna Rahim adalah man sadda kulla faqatin, yakni zat yang mencukupi setiap kebutuhan, wala yuhammil ghairu taqatin, atau walam yuhammil duna taqatin, dan juga zat yang tidak membebani sesuatu yang ada di luar kemampuan. Itu dia. Tadi kalau mau kita sederhanakan, kan kata Bismillahi ada kata Allah, Ar-Rahmani Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 asmanya Allah. Ada Allah, ada Rahman, ada Rahim. Allah itu maknanya, kata Imam Suyuti tadi, adalah wujud yang tidak diciptakan, zat dan sifat yang agung, kemudian kedermawanan yang menyeluruh. Rahman itu maknanya adalah zat
yang agung kebaikannya dan juga kekal anugerahnya. Sedangkan Rahim maknanya adalah zat yang mencukupi segala kebutuhan dan juga tidak membebani pada sesuatu di luar kesanggupan setiap hamba. Itu makna dari setiap katanya. Kemudian ada pendapat lagi, waqala Ahmad As-Sawi, Imam Ahmad As-Sawi berpendapat, wallahu, lafal Allah itu huwa al-ismul jami. Lafal Allah itu adalah isim jami. Maksudnya isim jami ini nama, satu nama tapi dia mencakup segala sesuatu. Di anna jami'al asma mundarijatun fihi. Karena seluruh nama-nama Allah yang lain itu, Rahman, Rahim dan seterusnya itu semua include di dalam nama Allah itu. Iya. Jadi sebenarnya kalau mengucapkan kata Allah itu semua nama sudah include karena nama Allah sendiri itu ismul jami. Ini saya. Itu pedas. Sama kayak ini ya, misalnya nama Taufik gitu kan. Ketika disebut nama Taufik, maka include di dalamnya adalah orang yang ramah, yang baik hati, penyayang. Tapi kalau disebut si penyayang misalnya, si penyayang, maka nama Taufik ini nggak tercakup dan nama yang lain juga tidak tercakup. Begitu ya maksudnya? Nggak tahu bisa begitu. Kok ada si-nya itu? Kan nama yang lain, misalnya dijuluki dijuluki si penyayang misalnya begitu. Itu ilmu tahu. Nggak ada gorengan barusan soalnya. Lafaz Allah dengan berbahasa Arab sama berbahasa Latin itu beda nggak? Cara pengagungannya. Contohnya kalau kita masuk WC, ada membawa atau apa kertas atau apa yang tulis nama Allah itu dengan bahasa Arab atau yang Latin. Setahunya nggak boleh ya? Setahu saya boleh Yeah. masuk WC dan atas nama Allah Allah. Cuman kalau selagi itu berbahasa Latin Indonesia Allah itu ya, apakah sama juga? Ya, jadi Ustaz Taufik bertanya nih audien. Misalnya nih, nama Allah bahasa Arab ditulis dengan bahasa Arab dengan bahasa Latin itu pengagungannya sama atau tidak? Sehingga misalnya katakanlah tulisan-tulisan berbahasa Arab yang di WC misalnya itu gimana tuh dengan bahasa Latin, boleh atau tidak? Silakan, ada yang mau menjawab? Mau jawab. Hemat saya, ini bisa dikoreksi juga karena pengagungan dari lafal-lafal itu sendiri sebenarnya karena Qur'annya ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya hanya sekedar tulisan Arab biasa, misalnya dakhil, dukul, tapi ada di pintu masuk, itu maksudnya open. Itu masuk. Kata Gus Dur kan guyonannya kan begitu. Ini kalau orang-orang pesantren murni ini ke Arab ini pikirannya kemana-mana ini. Kenapa? Ini tulisannya dukul. Dukul kan pikirannya kan. Kalau makna Iya, paham. Ustaz Hakim paham? Oh, teori semua. Ustaz Abdullah barangkali mau menambahin. Kalau ini ya, kalau setahu saya, jadi yang menjadi penyebab dimuliakannya itu adalah kalau kalimat-kalimat thayyibah. Salah satunya ya lafal Allah ini. Jadi entah itu ditulis dengan bahasa Arab, ditulis dengan bahasa Arab. Karena kan misalnya kita melafalkan aja kan makruh di dalam tempat-tempat yang tidak dimuliakan. Tempat yang kotor kayak WC. Ya setahu saya kan hukumnya makruh kalau kita membaca doa di dalam WC-nya, kecuali hanya sekedar dalam hati. Tapi kalau melafalkan itu kan tidak ada bedanya antara lafal Arab dengan Indonesia. Gimana Ustaz? Enggak, maksud pertanyaan ini tulisannya Ustaz. Oke. Allah bilang. Oke. Dengan Arab Allah. Apa hukumnya sama? Ada orang buat tulisan Allah itu kan, WC. Ada orang pakai dapat tulisan Arab Allah itu WC. Apa sama hukumnya? Itu yang pengagungan itu maksudnya hukumnya kan? Biar lebih enak diwujudkan ke sebuah benda, biar imajinasinya lebih tidak liar. Kopiah
Pakai ini dulu. Oh iya. Ya, kopiah Allah pakai Latin. Saya rasa masih sama gitu. Beda ketika bahasa Latinnya daripada keranjang, asalnya kan salah. Salah nih, merek salah store. Ada Allahnya sih, maka itu bukan Allah. Iya, itu tadi kan Nah, kalimatnya itu ditujukan ke apa? ketika diniatkan tadi Allah, berarti nggak boleh. Iya. Zohiruhu hakada. Tapi kalau sekedar ya kan, logo halal berbahasa Arab, Halalullah. saya tadi ngayalkan gitu, produk apa sih yang kira-kira dijual di Arab dan ada di WC? Oh, kotak sabun, ya, komposisi yang ada logo halal. Jadi kayak aman lah, masih selama bukan tadi Allah dan semacamnya. Dan betul-betul Allah spesifik gitu. Allah bukan Allah, bala. Itu yang ditanya kan Ustaz. Allah tulisan Indonesia itu dengan bawa Allah yang pakai Arab. Dan Apa sama hukumnya? Apa beda? Dan sudah saya jawab Ustaz. Perlu diulang ngerti ya? Karena itu kan ada nisbahnya kayak Alhamdulillah, bukan langsung Allahnya ini. Langsung tulisan Allah gitu. Tapi Latin, satunya Arab, Allah gitu. Oke, Apa sama hukumnya itu? di YouTube-nya saya olahan lagi. Jadi ketika memang Allahnya itu ditulis Allah dan diniatkan itu adalah pengagungkan pada nama Allah, cincin Allah, kopi Allah, berarti kena. Oh ya kan biasa ada jual tuh ya. Nah, Cincin-cincin La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya pernah dikasih, tidak pernah saya pakai. sekilas bersumber dari apa yang dijelaskan tadi. Nama adalah Ainul Musamma. sama walaupun dengan pakai kata itu. Nah, ini tidak boleh. Jadi kalau sekedar tadi ada kata-kata Allah tapi bergabung di salah dan lain-lain, dan beda, berarti enggak Ainul sama. Berarti kalau kayak ada pelajaran lah dalam buku kan, besar Allahnya di situ kan, memang Allah. Nah, kita beribadah kepada Allah itu bahasa Indonesia. Nah, kita bawa ke WC tidak masalah. Kalau secara teori bikinnya, buku-buku dianjurkan ditaruh di luar. Tapi kalau takut hilang benda itu, maka masuk ke kategori bukunya yang ditaruh di dalam. Ojek, Dalam tas misalnya. Ah, Niatkan membawa ini ya, membawa barang, dibungkus gitu. Kalau pertimbangan saya nggak tahu benar apa enggak ya. Tetap nggak boleh mau lafadz Allah Latin atau Allah Arab. Kembali ke tadi kata isim itu adalah asumu, kemudian asimah itu kan. Sesuatu yang harus dijunjung tinggi, apalagi yang yang tercantum di situ adalah nama Allah misalnya. Jadi tetap tidak boleh. iya. Nah, Ini tadi sebenarnya kan tanpa kemudian embel-embelnya adalah dimaksudkan untuk apa tuh tadi? nama Allah itu. Nama Iya, Allah misalnya itu. kayak tadi apa bahasa Arabnya? Salah. Iya kan ini beliau kan masih ada embel-embel. Sementara pertanyaannya tadi itu kan hanya lafadz Allah saja, hanya nama Allah saja misalnya. Allah lah gitu. Nah. Kalau Indonesia ini kan Allah. Allah ya betul. Allah dengan Allah. Karena nggak ada nama lain ya kan yang mirip. Iya. Beda dengan halal. Iya betul. Kalau hanya nama Allah misalnya, ya sudah pasti merujuk ke sana itu. Ya. Seperti itu deh. Bagus seperti bahasa Arabnya. Seperti kalau misalnya ada Al-Quran dan bahasa Latin juga di lantai. Bahasa Latin aja. Innal ladzi sama juga bangunnya. Al-Quran masih di lantai, tapi berbahasa Latin. Tidak berani menjawab dulu karena sudah kalau di Quran ini sudah agak istimewa soalnya. Sampulnya aja nggak boleh. Disampul. Yang lebih ketat lagi Quran di sini medanya. Nah, medianya. Iya. Jadi Pokoknya kalau segala hal kita yang tuliskan lagi berkaitan itu dengan belum kamu. berani lah kita. Akan juga. Juga di secara fikih saya terus terang juga cara menjawab. Itu dia. Kan nanti bisa kita bahas Kajian fikih lah malam satu. Jawaban sementara jangan semua pakai pikir dalam kehidupan. Karena kita Kalau pakai tasawuf bagaimana ya? Nggak boleh lah ya. Langsung dah aman. Amannya
untuk sementara ini, tapi ini bukan hukum, tapi etika hukum. Jangan. Sampai kita diskusikan lagi setelah ini. Baru satu bednya. Ya memang kita akan bahas satu bait aja. Oh iya. Nama itu. Warrahmanu. Warrahmanu kan sekarang? Rahman Rahman. Bukan. Rahman. Warrahmanu. Oh iya, Rahman. Terus. Jadi mubtada soalnya. Kamu deh. Warrahmani, oh ya gitu ya. Warrahmani, adapun lafaz ar-rahmanu gitu kan bacanya. Dulu kalau di pondok tetap dibaca ini soalnya, dibaca rofa, soalnya jadi mubtada. Baru warrahmanu, adapun lafaz ar-rahmani di bait itu gitu. Al-mun'imu bijami'in ni'ami kamman wa kaifiyan. Tergantung niat lah ya. Kan kita malah yang rabu biniat. Bukan Kembali kemana nih? Bukan hadis. Ya kembali kemana nih maksudnya? Ini kah Ar-Rahman tadi kah? Oh saya kira kembali ke persoalan itu lagi. War-Rahmanu, adapun lafaz war-Rahmani. Al-mun'imu bijami'in ni'ami kamman wa kaifan. Makna Rahman itu maknanya adalah zat yang memberikan seluruh kenikmatan, baik itu secara kuantitas ataupun secara kualitas. Gimana gampangnya? Ya gitulah ya. Masa kualitas nggak paham? Ya takutnya kan. Jadi gini. Zat yang memberikan Kuantitas itu jumlah. kualitas itu bobotnya. Banyak dan tidaknya. Kalau semisal kualitas itu berarti Bingung kan? itu berarti apa ya? Bagus dan tidaknya itu dia. Bobotnya lah. Kacau. Ya kualitas aja lah, udah gampangnya. Rahman itu, Ar-Rahman itu maknanya adalah zat yang memberikan seluruh kenikmatan baik secara kuantitas ataupun secara kualitas. Banyak nikmat atau satu nikmat tapi bobotnya berat. Kasih iman tapi imannya mendalam gitu loh, kualitas. Ya kan? Duniawiyatan wa ukhrawiyatan. Duniawi ataupun ukhrawi. Dohiriyatan wa batiniyatan. Dohiriyah yang lahiriah ataupun batiniyah. Itu makna Rahman. Warrahimu, adapun makna warrahimi huwa al-mun'imu bidaqo ikin ni'ami kamman wa kaifan. Makna ar-rahim itu adalah zat yang memberikan nikmat yang dakik-dakik, yang detail, terperinci, tersembunyi, baik itu secara kuantitas ataupun secara kualitas. Duniawiyatan wa ukhrawiyatan, duniawi atau ukhrawi, zahiriyatan wa batiniyatan, zahiriyah ataupun batiniyah. Bedanya di mana Rahman dengan Rahim? Kalau Rahman itu bijami'in ni'ami, kalau Rahim bidaqo ikin ni'ami. Dakik itu gimana? Ini supaya lebih jelas lagi. Tadi kan Rahim itu dakik, kalau Rahman jami, kan jami'in ni'ami. Kalau Rahim bidaqo ikin ni'ami. Makna daqoik itu apa sih? Wadaqoiku, yang dimaksud dengan daqoik pada lafal al-mun'imu bidaqoikin ni'ami itu adalah matafarro'at anil wusul, yakni nikmat yang muncul dari asal, allati hiyal jalal. Gimana? Masa gitu terjemahannya ya? Nikmat yang muncul dari asal, cabang dari asal, yang mana nikmat itu adalah nikmat yang agung. Contohnya saja lah, langsung saja. Kaziyadati fil imani wal ilmi, seperti tambahan iman dan ilmu. Wal ma'rifati dan ma'rifah, pengetahuan, wa taufiqi dan taufik, wal afiyah dan juga kesehatan, was-sam'i wal basori, pendengaran dan penglihatan. Maksudnya begini, kalau kita lihat di Jalalaul Afham itu, contoh rahmannya Allah itu ketika Allah itu memberikan kenikmatan, kita mendapatkan iman. Alhamdulillah ketika kita mendapatkan iman, itu sudah rahmannya Allah. Tapi imannya orang ini kan beda-beda. Ada yang dalam, ada yang dangkal misalnya. Nah, ketika ada orang yang diberikan kenikmatan yang lebih dalam, itu rahimnya Allah. Dapat iman saja itu sudah rahmannya Allah.
tapi mendapatkan tambahan nikmat sehingga imannya itu lebih dalam, itu rahimnya Allah. Mendapatkan ilmu itu rahmannya Allah, tapi mendapatkan kedalaman ilmu itu rahimnya Allah. Mendapatkan taufik itu sudah rahmannya Allah, tapi taufik yang banyak, nah itu sudah ada tambahan taufik, itu sudah rahimnya Allah. Bisa melihat, nah kayak yang normal-normal itu rahmannya Allah sekaligus ada rahimnya Allah, karena tak perlu bantuan kacamata. Karena mendapatkan penglihatan yang lebih tajam daripada kita yang pakai kacamata. Jadi di situ ada rahmannya Allah plus rahimnya Allah bagi orang yang tidak pakai kacamata, karena mendapatkan penglihatan plus ketajaman penglihatan. Kalau kita penglihatan saja, alhamdulillah dengan dapatnya kacamata, rahimnya Allah juga. Kan? Intaha. Ada tambahan? Usul itu bagaikan pohon, berarti pokok batang pokok. Iya. Mendasar. Kalau furu berarti cabang. Cabang. Kalau cabang berarti obat. Jadi pokoknya itu Rahman, cabang-cabangnya itu Rahim. Iya kan? Nah, Batang pokok yang bercabang. Kalau ini ada furunya kan? ada saat di sini ini furunya. Pokok kok Rahman? Hah? Yang pokok kok Rahman? Iya. Hah? Global. Oh, global maksudnya. Hah? Global maksudnya. Kalau saya pahami Rahman itu berarti furu'nya. Kalau Rahim itu berarti usulnya. Enggak, kalau saya tidak begitu. Perbandingannya dengan itu tafsir itu. Rahman itu baik yang kafir, muslim di akhirat. Ada lebih umum kan? Ini ada setelah ini. Ada nih setelah ini. Qala Ahmad Al-Mallawiyu. Imam Ahmad Al-Mallawi. War-Rahmanu ablahu minar Rahim. Jadi Malawi itu kan ya. Mallawi. Lamnya ada tasdidnya. Rahman itu, lafal Rahman itu lebih kompleks, lebih dalam, lebih menyeluruh dibandingkan lafaz Rahim. Apa alasannya? Li'anna ziyadata ahadil muttafaqain istiqaqan wa nau'iyatan, karena adanya tambahan pada salah satu dari dua kata yang disepakati bentuk dan jenisnya, Rahman dengan Rahim, ini kan dari rahmatun, ya kan? Kalau diambil lagi pokoknya ro, ha, mim. Rahman ini kan ada tambahan tuh, nun, alif dan nunnya, ada tambahan di situ. Nah, tadullu ala ziyadatil makna. Jadi tambahan huruf di situ, alif dan nunnya, itu menunjukkan tambahan makna. Lianna maknahu, maknanya Rahman itu al-mun'imul hakikiyu, al-balighu fir rahmati ghoyataha. Jadi zat yang memberikan nikmat yang hakiki, yang kompleks, menyeluruh, kasih sayangnya itu sampai ke puncaknya. Rahman. Kalau tadi bahasanya Ustaz Abdullah itu ya berlaku di dunia, di akhirat. Jadi di dunia ini mau yang beriman, mau yang tidak beriman, mau yang Islam ataupun non-Islam, semuanya dikasih kenikmatan rezeki, kasih sehat, oksigen tetap gratis, diberikan kesehatan, diberikan istri ataupun tambahan istri. Ustaz Taufik menunggu apa ini ya? Dan seterusnya. Jadi lebih kompleks Rahman itu. Wadzalika la yasduqu ala ghairihi ta'ala. Dan Rahman itu tidak dibenarkan untuk selain Allah Ta'ala. Nah, makanya kemarin kita sempat diskusi sedikit kan, Ar-Rahman itu yang khusus untuk Allah. Bal rajjaha ba'duhum. Bahkan sebagian ulama itu berpendapat bahwa kata Ar-Rahman itu termasuk dari alamiyatahu. Kata saya alamiah ini apa? Masa alamiah maksudnya karakteristik atau alamiah? Ternyata yang dimaksud itu isim alamnya Allah. Ya, isim alamnya Allah. Nama lain dari Allah. Iya, jadi saya cek ya isim alam itu kalau secara keseluruhan ada 6 atau ada 7 itu ya. Cuman kalau mau diringkas itu ada 3. Yang pertama ada isim alam saksi, kemudian yang kedua ada kunyah, kemudian ada lakob. Nah kalau saksi ini kan menunjukkan ke personalnya. Misalnya
diri ini, zat ini punya nama, namanya adalah Adnan. Adnan itu adalah isim alamnya orang ini, nah, gitu kira-kira. Ada isim alam kunyah, contohnya kalau saya misalnya Abu Alia, itu bapaknya Alia misalnya. Lakob misalnya Mutakallim. Failasuf lah, failasuf. Jadi bahkan sebagian para ulama itu berpendapat bahwa Rahman ini saking ablagnya itu termasuk dari alamiahnya Allah, isim alamnya Allah. Jadi disandingkan Rahman itu sama dengan nama Allah itu kira-kira. Makanya kemarin yang kita diskusi itu kan Qul Allah awidur Rahman. Itu kan seolah-olah dijadikan disamakan gitu antara nama Allah dengan nama Ar-Rahman. Beda dengan Rauf Rahim misalnya atau nama-nama yang lain. Rauf Rahim lah terutama di surat Taubah itu kan. Dia paling bagus Abdullah kan. Kalau Abdullah. Oke. Kalau Abdullah sepakat lah ya. Kalau Rahman kan masih ba'duhum ini. Nah, nama yang paling bagus adalah Abdullah. Soalannya Walamma dalla ala jalailin ni'ami wa usuliha dzakara ar-rahima. Setelah Allah itu menunjukkan pada keagungan nikmatnya Allah dan pokoknya, kemudian baru disebutkan Ar-Rahim. Nah kan berarti yang pokok itu adalah Rahman. Baru kemudian dituliskan, maka dzakara menyebutkan Ar-Rahima pada Rahim. Ini mungkin pendapat yang berbeda dari Imam Mas'ud. Kenapa? Karena kan di ini Imam Ahmad As-Sawi tadi itu. Ini Imam Ahmad Al-Malawi. Iya. Dan maksudnya Imam Al-Malawi itu kan berpendapat bahwa Rahman itu adalah usulnya, sementara Rahim adalah furu'nya, kan begitu kira-kira kan ya. Kayaknya ini pendapat yang berbeda dengan Imam Sawi. Karena Imam Sawi itu kan menjelaskan di situ itu war-rahim wal mun'im bidaqaiqin ni'ami kamman wa kaifan. Nah, terus yang dimaksud dengan daqaiq itu apa? Ma tafarra'at anil wusul, ya betul. Iya, anil wusul. Iya, anil wusul. Iya. Dzakarur Rahim liyatana wala madaqqa wala tufa. Kenapa kok awalnya disebut Rahman dulu, yang usul dulu, kemudian disebutkan yang Rahim, yang furu'nya? Alasannya adalah karena agar mencakup nikmat-nikmat itu dari yang usul ke yang dakko, yang detail, yang halus, wala tufa, dan yang lembut, yang tersembunyi itu dapat. Dari yang usul dulu, yang global dulu, baru kemudian ke yang detail-detail dulu. Umum, baru kemudian ke yang khusus. Rahman, kemudian yang Rahim. Liyakuna kata timmah. Jadi seolah-olah adanya Rahim disebutkan setelah Ar-Rahman itu menjadi penyempurna. Seperti itu. Tambahan, Ustaz Bayu. Lanjut ya. Ada tambahan? Rahman Rahim? Enggak ada. Nggak ada. Wal ablaghiyatu innama tu'khadhu bi'tibaril kamiyah. Mana tadi? Sebelumnya kan ada ablagh tuh. Ya ablaghnya itu, kompleksitasnya itu. Apa kompleksitas itu? Ablagh kan nyampe kan, yang paling nyampe, paling menyeluruh, paling kompleks gitulah maksud saya. Nah, kepalingan. Yang paling kompleksitasnya itu innama tu'khadhu bi'tibaril kamiyah ay al-adad walidakila ya rahmanud dunya ya rahmanud dunya li'annahu ya ummul mu'minu wal kafiru. Nah, kompleksitasnya itu kalau ditinjau dari kamiyahnya, sisi kuantitasnya, banyak tidaknya. Nah, itu bisa dilihat dari misalnya pada kalimat ya Rahman ad-dunya. Wahai zat yang maha pengasih, yang mengasihi dunia, gitulah. Di annahu ya ummul mu'min wal kafir. Karena Allah itu, Rahmannya Allah itu berlaku secara umum
baik untuk mukmin ataupun untuk kafir. Wa ya rahimal akhirah, wa rahimal akhirah, wahai zat yang maha pengasih di akhirat. Li'annahu yakhusul mu'min, karena rahimnya Allah itu hanya berlaku khusus untuk orang-orang yang mukmin di akhirat nanti ya. Rahmannya Allah mana Ustaz? Ini dan la yaqusul Tidak diluruskan ke bawah. Jadi hanya untuk orang mukmin saja. Duh, kok beda cetakan saya ini? Mana tadi bunyinya tuh? Li'annahu yakhusul mu'min. Sama betul. La yaqusul. Kalau di sini la yaqusul kafir. Sama aja itu. Cara mana sama. Oh begitu. Di sini tulisannya li'annahu yakhusul mu'min. Wataratan bi'tibaril kafiyah. Kadang bi'tibar ini dimaknai apa ya enaknya? Dan terkadang ibroh dari kaifiyahnya itu ai sifatnya berdasarkan pertimbangan kualitasnya atau sifatnya. Walidakila, oleh sebab itu dikatakan ya Rahman ad-dunya wal akhirah, wahai zat yang maha pengasih dunia dan di akhirat. Wa rahimad dunya, wahai zat yang maha penyayang di dunia. Pertimbangan sifatnya ini li'anna ni'amal ukhrawiyata kulluha jisam. Karena nikmat-nikmat akhirat itu semuanya itu besar sekali. Wa amad dunyawiyah fajalilatun wa hakiratun. Sedangkan kenikmatan duniawi itu ya memang dia di satu sisi ada kemuliaan, tapi di sisi lain dia kenikmatan duniawi itu walaupun dia besar, walaupun dia mulia, tapi rendah. Itu perbedaan yang Rahman Rahim ditinjau dari kamiyahnya, kuantitasnya, dan ditinjau dari kaifiyahnya. Berarti ada yang luar biasa. Kalau yang kamiyah belum. Kalau yang kamiyah itu rahmannya Allah berlaku untuk mukmin dan kafir. Kan secara kuantitas rahmannya Allah secara kuantitas lebih banyak. Secara kuantitas juga untuk rahimnya Allah lebih sedikit. Karena di akhirat dia hanya berlaku untuk orang-orang mukmin saja. Secara kualitas nih sekarang, secara kualitas rahmannya Allah di dunia dan di akhirat, rahimnya Allah untuk di dunia karena nikmatnya Allah itu yang ukhrawiyah, yang ukhrawiyah itu besar secara kualitas. Tadi kan rahimnya Allah berlaku di akhirat untuk orang mukmin. Secara kuantitas lebih sedikit, tapi secara kualitas lebih besar. Nikmatnya Allah yang menggunakan kata Rahman yang berlaku di dunia itu di satu sisi besar dia secara kualitas mulia, tapi di sisi lain dia juga rendah. Kenikmatan ya yang hanya sebentar selesai hilang gitu kan. Begitu Ustaz Bayu ya. Nggih. Itu mic satunya barangkali sudah bisa dipakai. Terus lanjut. Lanjut ya. Qala al-Baidawi, Imam al-Baidawi berpendapat, wa ni'amullahi ta'ala wa in kanat la tuhsa tanhasiru fi jinsaini. Imam al-Baidawi berpendapat bahwa nikmatnya Allah itu sekalipun dia tidak terhitung, tapi dia hanya berlaku dalam dua jenis saja, yakni duniawi dan juga ukhrawi. Nikmatnya Allah ini kan tidak terbatas, tidak bisa dihitung. Tapi kalau mau kita kategorikan, kira-kira begitu, ada kenikmatan Allah yang duniawi, ada kenikmatan Allah yang ukhrawi. Fad dunyawiyu kismani. Yang duniawi itu terbagi dua. Yang pertama adalah redaksinya di sini mauhibiyun. Di kitab yang lain kayaknya wahbiyun. Ya. Wakasbiyun. Nah, di sini mauhibiyun dan wakasbiyun. Ada yang terberi langsung diberikan begitu saja tanpa usaha, ada yang harus dengan usaha. Yang wahbi ini, yang mauhibi, kismani terbagi dua, terbagi-bagi nih. Jadi nikmat Allah duniawi, ukhrawi. Yang duniawi terbagi dua. Gampangnya dulu ya. Ada yang
ya, yang wahbi ini terbagi dua, ada yang ruhani, ada yang jasmani. Nah, kita bahas dulu yang wahbi ini. Saya udah buat skemanya. Oh, sudah ada buat skemanya. Oke. Yang wahbi ini kan terbagi dua tadi. Yang pertama ruhani, ruhaniyun. Contohnya adalah kana fakhir ruhi fil abdi, seperti diberinya ruh, ditiupkannya ruh. Kalau ditiupkan nanti anggapannya betul-betul niup. Terberinya ruh pada diri seorang hamba. Wa isyrakihi bil akal, akalnya cemerlang, terbit, akalnya cemerlang, kan begitulah. Akalnya terus terang, jenius lah dia. Wa ma yutbi'uhu minal quwwah, dan juga hal-hal yang mengikutinya dari potensi-potensi akal itu, kal fahmi wal fikri wan nutki. Nutki ini diartikan apa? Masa bicara. Bukan bukan logis saja, ya. Karena kan ini wa ma yutbi'uhu minal quwwah. Kemampuan berbicara. Ya, ini maksudnya kan dari akal itu. Kebicara ya, bukan berpikir yang logis gitu ya. Udah berpikir yang logis betul. Nah, gimana nih? Karena berpikir udah ada fitrah. Biar nggak hilang selain Paham seperti memahami, berpikir, atau penyampaian yang logis. dan ya boleh mau bicara ataupun logis ya. Intinya ini kenikmatan yang terberi oleh Allah dan sifatnya rohaniyah. Sekarang yang jismiyah, yang jasmani. Contohnya adalah kakhulqil badani, seperti diciptakannya badan. Wal quwwal halati fi, dan juga potensi-potensi yang terkandung di dalam badan itu. Wal hayatil aridoti lahu, dan juga bentuk-bentuk keadaan-keadaan dari sifatnya. Ya, dari sifat-sifatnya ya. Minasihati, seperti sehat, wa kamalil a'dha, dan juga sempurnanya anggota tubuh. Jadi diciptakannya tubuh itu sudah nikmat duniawi yang terberi oleh Allah dan sifatnya jasmani. Itu. Dan juga hal-hal yang muncul dari kenikmatan badan itu. Contohnya seperti sifat-sifatnya tubuh. Tubuhnya sehat, anggotanya lengkap misalnya, dan seterusnya. Itu adalah kenikmatan Allah yang duniawi dan jasmani, yang terberi langsung oleh Allah. Sekarang yang harus diupayakan, yang kasbi ini. Kasbi itu contohnya adalah tazkiyatun nafsi anir rodhaili, mensucikan jiwa dari kotoran-kotoran, dari hal-hal yang kotor, yang keruh, yang merusak jiwa. Itu harus kasbi, harus diupayakan. Kalau berhasil, itulah nikmatnya Allah yang diupayakan oleh kita. Termasuk juga supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa, mendapatkan hidayah misalnya. Jadi hidayah di satu sisi wahbi, di sisi lain kasbi. Wa tahaliyatuha bil akhlaqil mardiyah, dan juga termasuk daripada nikmat Allah yang harus diupayakan adalah menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang diridhoi oleh Allah. Wa tazyinul badani bil hayatil matbu'ati, dan juga menghiasi badan dengan sesuatu yang sesuai dengan karakteristiknya. Ini matbu'ah ini apa karakteristiknya maksudnya? Dengan tabiatnya. Tabiat. Oh gitu ya maksudnya. Misalnya laki-laki. Oke. Yang menghiasi badan sebagaimana tabiatnya, kalau laki-laki ya bersikap seperti laki-laki gitu ya. Itu kasbi itu ya. Oke. Jadi kalau cowok ya diupayakan supaya nampak macho gitu, tidak nampak girly. Mulai. Ya. Wahulil mustahsinati, dan juga sama menghiasi diri dengan sesuatu yang dianggap baik. Ya, bagaimana supaya terlihat baik, terlihat pantas, terlihat bagus. Wahusulul jahi wal mali, dan juga termasuk daripada yang diupayakan adalah memperoleh kemuliaan dan juga mendapatkan harta. Itu juga bagian dari rahmat Allah yang duniawi dan diupayakan. Begitu ya? Nah, sekarang wal ukhrawi. Sekarang yang kita bicara yang ukhrawi ini. Nikmatnya Allah yang ukhrawi. Contohnya adalah ayyughfaru ma faratu minal abdi.
yakni diampuninya seorang hamba dari kelalaian-kelalaian, wa yurdu anhu, dan diridhoi, wa yubawwi'ahu fi a'la illiyina ma'al malaikatil muqarrabin abadal abadin, dan juga ditempatkan di tempat yang mulia, di tempat yang luhur, di tempat yang tinggi bersama dengan malaikat muqarrabin selama-lamanya. Itu termasuk daripada nikmat ukhrawi yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ini sudah murni berarti hak prerogatif Allah ini ya. Sudah wahbi lah ini, sudah terberi lah sudah. Wa qauluhu an-nadimu, sebelum situ ada tambahan lagi? Wa qauluhu an-nadimu daimil ihsani. Wa qaulun nadimi. Wa qaulun nadimi daimil ihsan, kemudian ucapan nazimnya, orang yang membuat nazam ini, daimil ihsan, kalimat daimil ihsan, abda'u bismillahirrahmanirrahim daimil ihsan, maksudnya itu adalah mutatabi'il i'ta'i wal in'ami, yakni senantiasa mengikutinya anugerah dan kenikmatan-kenikmatan min ghairin siramin, dengan tanpa terputus. Bahwa takmilun lil bait, dan ini merupakan penyempurna dari baitnya. Jadi yang dimaksud daimil ihsan adalah anugerah-anugerah, kenikmatan-kenikmatan yang terus-menerus Allah berikan tanpa pernah terputus. Bahkan sebenarnya setiap detik kita ini tidak pernah terlepas dari nikmatnya Allah. Jadi diciptakan oleh Allah itu sudah nikmat yang wahbi. Lalu ketika kita menjaga kesehatan, itu nikmat yang kasbi, dan selama hidup itu pun itu ada daimil ihsan. Jadi tetap diberikannya kelangsungan wujud di setiap detiknya kita, itu sudah nikmatnya Allah juga. Maka nikmat yang tidak pernah terlepas, gimana kalimatnya di Hikam itu, dari diri seorang hamba itu dua, nikmatani, nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Dengan ini nikmat ijad, penciptaan, dan imdad. Jadi terus menerus kita diberikan keberlangsungan eksistensi. Wallahu a'lam bishawab. Ada tambahan? Ada tambahan terakhir. Tambahan suruh terakhir kan? Ya, tambahan menunggu ini. sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan lafaz atau nama Allah. Terkait dengan nama Allah, karena tidak disinggung tadi di kitab itu. Nama Allah itu ada yang mengatakan berasal dari kata ilah. Oh, itu. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan bahwa kata Allah itu tidak berasal dari kata ilah, bahkan tidak berasal dari kata apapun. Nah, itu. Jadi pendapat yang pertama yang mengatakan Allah itu berasal dari kata ilah adalah pendapat yang dianut oleh Mu'tazilah dan juga para pakar sastra atau bahasa. Kemudian pendapat yang kedua tadi yang mengatakan bahwa kata Allah, lafaz Allah tidak berasal dari kata apapun, itu pendapat yang diamini oleh beberapa diantaranya adalah Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Khalil, kemudian Imam Al-Ghazali, dan Imam Syafi'i. Kalau di buku saya halaman 187. Alasannya adalah matikan Taufik. Alasannya yang keren, argumentasinya ini yang keren. Untuk pendapat yang kedua, kenapa kok kata Allah itu tidak berasal dari kata ilah? Alasannya adalah karena seandainya lafaz Allah itu berasal dari kata ilah, berarti kan usulnya adalah ilah. Kemudian furuknya adalah Allah. Dasarnya itu adalah ilah, kemudian yang muncul darinya adalah kata Allah. Berarti dengan begitu, maka kalau berasal dari kata ilah itu, maka dengan demikian tidak menunjukkan pada makna keesaan Allah. Misalnya di kalimat tauhid la ilaha illallah, itu kan poinnya atau inti dari kalimat tersebut adalah untuk menunjukkan keesaan Allah. Nah, sementara dikatakan bahwa kata Allah itu berasal dari kata ilah, gitu kan. Sebagaimana genus dengan apa satunya itu? Asal. Bukan. Sebelumnya. Nau, iya. Genus dengan nau. Misalnya gini. Ketika ada kalimat alat tulis, maka alat tulis itu adalah genus istilahnya. Cabang dari alat tulis itu adalah misalnya buku, kemudian stabilo, kemudian pulpen, dan seterusnya. Nah, jadi ilah itu adalah alat tulisnya tadi itu. Sementara Allah kemudian berhala katakanlah, iya, yang disembah itu. Kata yang berasal dari kata ilah itu adalah buku tadi, buku, kemudian penggaris, stabilo, dan seterusnya.
Kalau demikian, maka menyelingkuhi misi utama dari kalimat la ilaha illallah. Selingkuh ini berat. Iya, tujuan kalimat la ilaha illallah itu kan mengesahkan Allah. Tetapi pada kata Allah itu sendiri itu berasal dari kata ilah, berarti dia furu. Ya. Nah, kalau furu berarti di situ menunjukkan akan ada furu-furu yang lain, sebagaimana alat tulis misalnya. Di situ kan ada buku, ada meja, ada stabilo, kemudian ada pulpen dan seterusnya. Seolah-olah gampangnya dari penjelasan barusan itu, kalau kalimat lafal Allah itu asalnya dari kata ilah, maka kalimat la ilaha illallah seolah-olah maknanya tidak ada Tuhan selain Tuhan. Iya. Gitu kan jadinya. Betul. Berarti ada Tuhan lain kira-kira. Iya, jadi tidak menghilangkan sisi penolakan terhadap Tuhan-Tuhan yang lain itu. Nah, walhasil kesimpulannya Allah itu esa pada sifat, kemudian dat, kemudian perbuatan dan juga namanya. Kamu nambahin teori berarti. Iya betul. Iya, Nah, betul. terakhir argumentasi yang terakhir. Atau kita bisa lihat di ini penjelasannya Imam Al-Ghazali, kata beliau, wa kullu ma dzukira fi istiqaqihi wa ta'rifihi ta'ussufun wa takallufun. Semua atau apapun argumentasi yang disampaikan untuk membenarkan atau memperkuat bahwa kata Allah itu berasal dari kata ilah, maka itu merupakan kesewenang-wenangan dan hanya hanya bualan belaka, sesuatu yang dibuat-buat, kata Imam Ghazali. Maka dengan demikian kesimpulannya, menurut pendapat yang kedua ini, kata Allah itu tidak berasal dari kata ilah. Kesewenang-wenangan itu semau hati. Semau hati. Dalam bahasa Inggris itu disebut dan badan. Bahasa Inggris dia. Bukan muokso. Nah itu. Jadi itu sesuatu yang dibuat-buat, kata Imam Ghazali. Maka kesimpulannya demikian. Kalau saya misalnya lebih setuju pendapat yang kedua. Kenapa kok yang pertama? Pendapat yang pertama itu pendapat Mu'tazilah. Jadi Taklid ini agak berarti. sensitif dengan Mu'tazilah. Taklid ini. Biarin. Oke, itu saja tambahannya. Udah, barangkali itu saja dulu ya. Udah berapa lama ini kita streamingnya, udah cukup capek juga. 1,5 jam. Kita lanjutkan ngobrol-ngobrolnya dan ngopi-ngopinya di luar streaming. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.